Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Dengan fasilitator Ibu Valentina Purwasari Sedion dan pengajar praktik Ibu Pipit Afidah. Perkenalkan, saya Fitri Handayani dari SD Negeri Penawangan 1. Dan sebelah kanan saya ada Pak Almizam Wahyu Pramana dari SD Negeri Prengsari 2. Dan sebelah kiri saya ada Pak Sutarsana dari SMK Negeri Pringapos 1. Kegiatan ini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berisi coaching untuk supervisi akademik. Demikian perkenalan kami. Oke, selamat pagi Pak Misam. Selamat pagi Pak Sinta. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, bagaimana sendiri Bapak? Oke, saya juga sehat baik. Ya, di kesempatan kali ini ya, kita akan melakukan proses pembelajaran modul 2.3 Pak. Ya. Yang pertama, kira-kira Pak, apa yang ingin kita kembangkan untuk sesi kali ini? Iya, dalam sesi coaching ini nanti yang akan saya laksanakan, saya ingin mengembangkan berbagai kompetensi coaching. Seperti bagaimana nanti saya bisa coaching dengan alur cerita yang baik, kemudian saya bisa lebih mendekatkan aktif, kehadiran penuh, dan juga saya bisa mengajukan pertanyaan kepada coach. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Iya. Dari beberapa kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, ada dengan berbobot, kemudian present ya, hadir secara penuh, Iya. dan mendengar secara aktif. Kira-kira kompetensi mana yang paling Bapak ingin kembangkan? Di dalam coaching saya ini, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi di dalam dapat mengajukan pertanyaan berbobot, ya, pertanyaan berbobot, dan juga mendekatkan aktif. Dua hal itu Pak ya? Iya, dua hal itu. Dari dua hal yang disampaikan Pak Nisa, yang berbobot, pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, kira-kira nanti indikator apa yang bisa menjadikan itu sebagai selebriti coaching? Indikator keberhasilan menurut saya di dalam coaching saya nanti mendekatkan aktif, saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengabili, kemudian saya dapat bisa memaksimalkan coach agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, indikatornya seperti itu. Jadi nanti tujuannya adalah gimana coach bisa menemukan solusi ya? Ya, solusi dari permasalahan Itu udah bentuk coachingnya apa? Kira-kira harapan Bapak? Sebenarnya saya nanti saya sebagai coach ya, sebagai coach saya dapat lebih lagi mengembangkan kompetensi saya di dalam coaching sesuai dengan prinsip coaching. baik sekali Pak, saya kira untuk percakapan awal kita sudah cukup. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya Pak ya. Iya. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak Mizam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Mizam sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Kemarin kan kita bertemu ya, di sini Bu. Ini katanya mau ngobrol tentang suatu masalah seperti itu ya Bu. Iya Masalahnya apa, Pak, begini loh Pak. Saya itu tuh merasakan Pak, sering sekali nih Pak, saya merasakan bahwa siswa saya itu tuh pasif Pak dalam pembelajaran. Jadi Ibu merasa bahwa yang itu diajar ini siswanya itu kurang aktif ya Bu ya? Iya Pak. Kurang aktif seperti itu. Nah, jadi kira-kira kenapa? Apa penyebabnya Bu? Apa penyebabnya siswa itu kurang aktif? Apa penyebabnya? Iya Pak, jadi di kelas saya itu memang siswanya itu pasif Pak. Penyebabnya ya anak itu mungkin tidak berminat dalam pembelajaran, kemudian tidak ada motivasi belajar,
kemudian kurang mampu memahami pembelajaran juga, atau bahkan mungkin siswa saya itu sedang ada masalah Pak dalam keluarga, sehingga itu membuat anak itu pasif dalam pembelajaran. Iya, jadi mahasiswa UPT ini kan berminat gitu ya. Iya, Kurang Pak. berminat, mungkin ada masalah-masalah di dalam keluarga. Iya, Pak. Mungkin itu ya. Iya. Nah, itulah UPT. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Bu Fitri, apa yang diinginkan? Diinginkan percakapan kita ini, ingin mendapatkan apa? Ya, saya ingin mendapatkan solusi Pak, ingin mendapatkan penyelesaian masalahnya Pak, agar siswa saya itu tuh bisa aktif dalam pembelajaran Pak. Iya. Jadi depannya agar siswa dari Bu Fitri ini akan bisa aktif gitu ya di dalam pembelajaran Bu Fitri, seperti itu ya. Nah, kemudian Bu Fitri, jadi siswa aktif itu ya, siswa aktif itu yang seperti apa? Jadi perubahan yang seperti apa yang diinginkan Bu Fitri di kelas seperti itu? Ya Pak, jadi perubahan yang ingin saya tekankan agar siswa aktif itu, saya inginnya tuh siswa itu tanggap Pak. Tanggap dalam arti ketika saya memberikan materi pelajaran, itu siswa kalau tidak paham ya langsung bertanya, bukan diam saja. Kemudian ketika menyelesaikan tugas juga tepat waktu, seperti itu Pak. Ya, di hadapannya ya, siswa aktif itu yang kalau diberi pertanyaan ya menjawab, Ya. betul menjawab, tidak diam saja. Kalau bisa ya langsung bertanya, tidak aktif seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, kalau posisi seperti itu kan idealnya dari skala 1 sampai 10, idealnya kalau seperti itu 10 ya Bu ya. Bu Fitri kelasnya ini saat ini merasa di level 1 sampai 10 gitu. Kalau yang 10 itu yang seperti itu kan. Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya atau pengalaman saya itu ada di skala 6 lah Pak. Ya, karena 6 ya, Bu, ya? iya, karena Betul ya Bu ya. siswa saya itu masih istilahnya kurang aktif, itu masih kalau nggak gurunya yang bertanya nggak mau bertanya, kalau gurunya nggak mau bertanya siswanya nggak mau menjawab gitu kan. Baiklah, seperti itu ya. Kemudian juga begitu langkah-langkah apa Fitri inginkan agar dapat menjadikan grup ini menjadi aktif seperti yang diharapkan. Mungkin karena ini kaitannya siswa yang pasif, karena banyak saya juga belum tahu ya Pak. Ya mungkin yang pertama akan saya lakukan, ya saya akan memberikan perhatian Pak kepada siswa saya. Mungkin dengan perhatian itu saya bisa memahami keinginan siswa saya Pak. Kemudian selain memberikan perhatian lebih, saya juga akan menjalin kedekatan Pak. Mungkin akan bercerita atau menanyakan face to face, dari hati ke hati, seperti itu Pak. Kemudian saya juga akan berusaha bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru BK, kemudian dengan wali kelas siswa tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan komunikasi yang aktif dengan orang tua. Jadi kalau seperti itu tadi harapannya ada level berapa ini? Terus itu tadi. Dan saya berharap sih kalau sudah saya lakukan seperti itu, saya sih ya level 8, level 9 ya cukup lah Pak. Dan ya Bu ya. Iya. Kita bilang itu ya Bu ya. Iya. Level 9 anaknya ingin berkomunikasi dengan baik, kemudian memperhatikan kepada murid, kemudian ingin berkolaborasi dengan guru BK dan sebagainya. Mungkin ada strategi yang lain selain itu, lihat mungkin pernah taruh atau juga tentang apa yang membuat murid itu bisa aktif seperti itu. Ya Pak, mungkin strategi yang lainnya selain saya melakukan atau ingin melakukan langkah-langkah yang seperti tadi, saya akan mengimplementasikan
tentang jurnal yang pernah saya baca Pak, yaitu tentang pengaruh komunikasi yang baik antara orang tua dengan siswa. Saya juga pernah membaca jurnal itu, dan saya juga pernah membaca buku Pak tentang hubungan yang baik antara guru dan siswanya, seperti itu Pak. Saya akan mencari referensi yang sekali ya gitu ya, sudah ada gambaran ya pengalamannya seperti itu. Nah, dalam waktu dekat ini fokus ibu ke langkah yang mana ini? ya Pak. Dalam waktu dekat ini, karena yang mudah atau yang bisa langsung saya praktekkan, yaitu langkah yang memberikan perhatian lebih kepada siswa saya Pak. Jadi yang ingin fokusnya ini tadi memberikan perhatian penuh ya. Nah, kemudian bagaimana langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya untuk memberikan perhatian penuh, perhatian kepada murid bagaimana dalam pembelajarannya? Ketika selesai iya. Ketika selesai pembelajaran, kan saya tahu Pak, mana nih siswa yang masif nih Pak. Nah, mungkin dari situ saya akan melakukan pendekatan. Kenapa tadi kok tidak semangat dalam belajar, mengapa tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti seperti itu ya Bu ya, langkahnya yang pertama kali Iya Pak. indikator dari keberhasilan Bu Fitri setelah melaksanakan itu, indikator atau muridnya seperti bagaimana? Jadi nanti ketika indikator keberhasilan mungkin ya Pak, indikator keberhasilan ketika saya bisa melakukan langkah-langkah itu, yaitu ketika saya masuk kelas, saya disambut oleh murid saya, disambut dengan semangat. Wah, ada Bu Fitri datang nih, mau pelajaran IPA. Nah, murid saya tuh semangat, antusias mau belajar dengan saya. Kemudian siswa saya juga sudah belajar sebelumnya tentang materi yang akan saya berikan hari ini. Jadi ketika saya memberikan lontaran pertanyaan atau memberikan instruksi, murid saya langsung bisa tahu. Seperti itu. Dan nanti kan ibu akan melaksanakan itu. Kira adakah mungkin pihak-pihak yang dapat membantu Bu Fitri? Siapa yang dapat membantu seperti itu? Ada Pak, tentunya selain diri saya sendiri yang harus konsisten dalam melakukan cara-cara atau langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, saya juga ingin meminta bantuan kepada guru BK Pak, karena guru BK itu kan lebih ilmu pengetahuannya tentang psikis itu kan lebih banyak Pak. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan BK. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada wali kelas, karena wali kelas kan lebih intensif ya Pak hubungannya dengan siswa. Kemudian selain itu saya juga akan berkomunikasi aktif nih Pak dengan orang tua. Mungkin kalau tidak bisa tatap muka, saya akan lebih intensif di WhatsApp kalau sekarang. Jadi seperti itu ya, dia sudah membantu ibu dengan tekan 12 dan Iya. ya. Apa tuh ini mulai dilaksanakan? Iya Pak, kalau katanya untuk waktunya Pak lebih untuk dari cara yang pertama perhatian lebih ya mulai secepatnya Pak, mungkin skala waktunya itu sekitar 1 minggu. 1 minggu ya Bu? Iya. Iya, asik Bu. Tapi sekali 1 minggu ya. Saya itu sangat tertarik lagi nanti 1 minggu ke depan nanti kita bisa bertemu lagi, mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan saya lagi bagaimana hasilnya ya Bu ya. Iya Pak. Bu, ini sudah sampai ke penghujung ini kita, penghujung percakapan kita ini. Nah, kira-kira apa yang didapat Bu Fitri dari percakapan kita tadi? Iya Pak, jadi dari percakapan ini tadi, yang awalnya tadi saya bingung Pak tentang permasalahan yang saya hadapi, sekarang saya alhamdulillah jadi tahu strateginya, kemudian langkah-langkahnya, bagaimana yang harus nanti saya lakukan Pak. Iya. Terima kasih banyak loh Pak. Iya, sama-sama Bu Fitri. Jadi saya belajar ya Bu Fitri. Saya juga dapat belajar dari Bu Fitri seperti itu.
Sepakat ya Bu Putri? Iya, Pak. Saya Semangat. tunggu 1 minggu lagi hasilnya bagaimana. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Misam. Siang Mbak. Terima kasih tadi sudah mengikuti Bapak Misam dengan Bu Fitri kita dengan praktek coaching itu luar biasa, baik sekali ya. Dan saya mempertajam pemahaman kita bersama. Yang pertama, sebenarnya yang Bapak ingin kembangkan dari tadi sesi pertama tadi dengan Bu Fitri apa? Sesuai dengan tadi pas kita observasi tadi Pak ya, tapi saya ingin mengembangkan bagian coaching ini adalah bagian mendengarkan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Jadi saya banget. Oke, tadi sudah saya perhatikan juga. Kemudian kira-kira dari percakapan Bapak dengan Bu Fitri tadi, menurut dengan Bapak Misam sendiri, performa ya seperti apa yang jadi? Kalau saya merasa saya sudah mulai meningkat ya Pak dalam coaching saya, maka saya juga sudah melaksanakan alur ceritanya baik, semuanya tidak terlewati seperti itu. Oke, ya baiklah. Kemudian mengapa Bapak bisa melihat Bapak performanya sudah baik? Kalau saya sudah melaksanakan coaching ini dengan alur cerita, saya sudah menyampaikan bagaimana nanti kita tujuan percakapannya apa, kemudian identifikasi masalah bersama, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian tanggung jawab dari coachingnya bagaimana, saya sudah laksanakan itu. Dan juga saya menggunakan akun dan menentukan pertanyaan yang gitu. Baik Pak Misam, ya. Ini ada beberapa catatan yang sudah saya ambil tadi ketika proses wawancara Bapak dengan Bu Fitri. Boleh saya sampaikan ya? Boleh, silakan ya. Yang pertama Pak, yang mau saya sampaikan bahwa alur cerita sudah step by step dilakukan. Ya, jadi, baik Pak. Yang kedua, Bapak sudah fokus pada coaching. Jadi Bapak sudah fokus pada coaching dan berusaha memberikan pertanyaan pematik yang baik. Yang ketiga Pak, catatan saya, Bapak sudah juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari yang membantu coaching memulai menemukan solusi dari permasalahan tentang tadi ya, mungkin tadi yang masih belajar ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak bahwa Bapak seperti yang sudah disampaikan dari bawah sudah mendengarkan dengan baik, mendengarkan aktif dengan baik, sehingga bisa menemukan kata kunci yang perlu. Tapi menjadi masukan buat Bapak dari saya bahwa perlu peningkatan penerapan kata kunci yang kita sebagai tadi sudah bagus untuk ditingkatkan lagi. Mungkin karena perlu latihan dan jam terbang Pak ya. Itu yang bisa saya sampaikan catatan kecil saya. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah setuju atau ada yang bisa berkata? Ya, bagi saya setuju sekali. Memang dalam perkembangan saya tadi menggunakan aktif. Menggunakan aktif saya lebih lagi peka terhadap kunci, bagaimana saya menangkap kata kunci, dapat saya buat untuk lebih membuat pertanyaan berbobot sehingga kunci dapat memberi potensinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Betul sekali. Pertanyaan terakhir Pak dari rangkaian proses tadi, kira-kira apa tidak berlanjut Bapak untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya berharap saya akan lebih meningkatkan lagi kemampuan saya dalam coaching, terutama bagian tadi yang saya ingin kembangkan secara khusus juga meningkatkan dengan aktif ya, meningkatkan aktif terutama tadi bagian saya lebih buka lagi terhadap kata kunci seperti itu. Oke, baik sekali Pak, terima kasih. Plan action yang bagus. Harapan kita dengan praktek seperti ini
kita bisa membantu rekan sejauh menjadi meningkatkan potensi yang sudah. Demikian Pak untuk proses hari ini. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Selamat siang Pak. Siap. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.